Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak kelas 5D? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita mulai saja pembelajaran online pada pagi hari ini, tanggal 24 Maret 2020. Untuk pembelajaran online kali ini, Bapak akan sedikit menjelaskan beberapa materi. Mulai saja ya. Oke, tentu pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang sebuah tarian. Kemudian kita akan belajar lagi mengenai siklus air. Oke, yang pertama tentu kalian masih ingat pada pembelajaran subtema pertama kita sudah mempelajari tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Salah satu kebudayaannya ada pakaian adat. Ada juga kemarin kita belajar tentang rumah adat dan juga tarian. Sekarang pada pembelajaran hari ini Bapak ingin fokus kita untuk belajar mengenai tarian daerah. Tarian daerah di Indonesia itu sangat beragam. Ada yang masih ingat beberapa contoh tarian di Indonesia? Oke, sebutin coba. Ya, ada misalkan tari saman. Tari saman berasal dari tari saman berasal dari Aceh. Kemudian ada juga tari jaipong. Tari jaipong itu berasal dari mana? Ada yang masih ingat? Nah, tari jaipong berasal dari Jawa Barat. Kemudian juga dari Provinsi DKI Jakarta ada tarian apa aja? Nah, salah satu contoh tarian dari DKI Jakarta adalah tari topeng. Nah, perlu diingat tari topeng ini ada dua macam. Ada yang berasal dari Cirebon dan ada juga yang berasal dari DKI Jakarta. Dan tentunya masih banyak sekali tarian-tarian daerah yang ada di Indonesia. Kalian bisa membuka kembali catatan kemarin yang sudah Bapak berikan, yang ada isinya beberapa macam tarian yang berasal dari berbagai daerah. Selanjutnya seperti ini. Kalian tentu pernah menonton sebuah pertunjukan tarian, pernah kan? Nah, dalam pertunjukan tarian biasanya kalian suka lihat penari ini bergerak ke depan, ke belakang, kemudian membentuk sebuah formasi. Entah itu formasinya misalkan melengkung ke depan, melengkung ke belakang. Ada yang membentuk formasi zigzag, ada yang membentuk sebuah garis horizontal. Ada yang masih ingat disebut apakah formasi itu? Yo, ada yang masih ingat? Nah, oke. Formasi yang dilakukan penari itu disebut sebagai betul, pola lantai tarian. Semoga anak-anak masih ingat ya, pola lantai tarian itu ada banyak jenisnya. Ayo, ada yang masih ingat pola lantai gerak tari? Coba sebutin. Nah, kalau ada yang masih ingat. Oke, kalau tidak ingat atau lupa karena pembelajaran kita online terus, Bapak ingatkan kembali. Pola lantai itu banyak jenisnya. Ada yang membentuk garis lurus atau horizontal, ada yang membentuk garis vertikal, dan juga ada yang membentuk garis melengkung atau garis membentuk seperti lingkaran. Nah, tentunya pola lantai tersebut masih bisa dikembangkan lagi. Ada yang dikembangkan dari pola garis lurus menjadi zigzag, pola melingkar menjadi lengkung ke depan, lengkung ke belakang. Kemudian ada yang berbentuk seperti segi 5, segi 4, zigzag, dan diagonal. Itu pola lantai tarian. Nah, sekarang Bapak ingin kalian mengamati sebuah tarian yang ada pada buku kalian, halaman 63. Di situ ada tari legong. Ada tari legong. Kemudian juga ada tari saman. Ada tari saman dan tari legong. Kira-kira pola lantai apa yang dipakai oleh tari legong dan tari saman? Coba kalian lihat di buku kalian halaman 63. Nah, tari
legong dan tari saman. Lihat, nah, pola lantai apa ya kira-kira ya? Ya, tari saman bisa menggunakan pola lantai horizontal. Atau juga kalau dari buku kalian terlihat ini menggunakan pola lantai diagonal. Oke, tari legong bisa ini penarinya menggunakan horizontal juga, bisa juga mereka bergerak menggunakan pola lantai melingkar. Itu. Nah, tugas yang pertama, Bapak hanya ingin kalian coba cari di YouTube. Sebanyak kalian searching saja tarian daerah mana saja yang kalian ingin tonton. Kemudian kalian amati tarian tersebut, kira-kira tarian tersebut menggunakan pola lantai apa saja. Kalian catat nanti di buku tugas kalian, nama tariannya apa, asal daerahnya dari mana, kemudian menggunakan pola lantai apa. Cari 3 jenis tarian. Dari daerah mana saja bebas, yang penting kalian tonton tarian tersebut, 3 tarian dari daerah manapun. Kemudian kalian catat yang pertama adalah nama tarian, kemudian asal daerah tarian, dan pola lantai yang digunakan. Tentunya pada sebuah tarian tidak hanya menggunakan satu pola lantai. Biasanya ada beberapa pola lantai yang digunakan atau dikombinasikan dalam sebuah tarian. Sudah paham ya tugas yang pertama? Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Kadang penari kita lihat nih gerakannya mengalir seperti air karena saking bagusnya gerakannya. Ngomong tentang air, kita akan punya. Jadi siklus air adalah perputaran air yang terjadi di bumi sehingga menyebabkan kondisi air di bumi tidak akan pernah habis. Ya, ada yang masih ingat apa saja proses siklus air? Yuk, dibaca lagi, dibuka lagi catatannya. Ya, siklus air yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi atau penguapan air yang terjadi bisa di air laut, bisa juga di danau, bisa juga di sungai, dan bahkan bisa terjadi pada tumbuhan yang mengandung air. Kemudian dari proses penguapan atau evaporasi ini, titik-titik air nanti akan membentuk sebuah awan yang biasa disebut sebagai proses kondensasi. Awan-awan ini terkena oleh angin, bergerak, dan lama-lamaan titik-titik air tersebut menjadi banyak. Awan tersebut terkumpul menjadi banyak sehingga air-air yang ada di awan tidak lagi kuat ditahan oleh awan dan akhirnya menjadi proses hujan. Hujan yang turun ke bumi kemudian akan diserap oleh tanah. Kemudian air tersebut mengalir kembali ke sungai, ke danau, atau akan yang menjadi air tanah yang terserap ke dalam tanah. Itu disebut sebagai air tanah. Air yang berada di bawah permukaan tanah disebut sebagai air tanah. Dan air tanah inilah yang biasa kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk minum dan untuk mandi. Makanya manusia menggunakan air tanah ini dengan cara menggali sumur. Itu. Kemudian air tersebut mengalir kembali ke sungai, ke danau, dan terulanglah proses penguapan kembali dan disebut sebagai siklus air. Nah, air ini ada yang disebut sebagai air tanah dan ada yang disebut sebagai air permukaan tanah. Biasanya air yang digunakan oleh manusia adalah air yang berada di bawah permukaan tanah atau biasa disebut sebagai air tanah. Sedangkan air yang mengalir kembali ke sungai, ke danau disebut sebagai air permukaan tanah. Biasanya air permukaan tanah cenderung lebih keruh karena mengandung lumpur yang tercampur dari dalam tanah tersebut. Itu perbedaan dengan air permukaan tanah dengan air tanah yang kemarin kita sudah baca. Oke, sekarang tugas kalian, coba kalian buka halaman 64. Ya, halaman 64. Di situ ada teks tentang siklus air dan bencana
kekeringan. Bapak minta kalian baca tugas tersebut di halaman 64 sampai dengan halaman 65. Kalian baca, kemudian kalian jawab pertanyaannya 1 sampai 6. Oke, paham ya tugasnya? Baca dulu siklus air dan bencana kekeringan, kemudian kalian jawab pertanyaan 1 sampai 6. Oke, setelah itu, setelah kalian baca dan kalian jawab, Bapak mau kalian berkreasi. Berkreasi apa, Pak? Ya, kalian buat poster, kembali buat poster. Kalau kemarin kita membuat poster tentang bahaya dari corona, sekarang Bapak mau kalian membuat poster tentang air. Seperti contoh pada halaman 66, di situ ada poster yang menyatakan bahwa air sumber kehidupan, hemat air, jaga sumber air demi masa depan. Kalian boleh buat sekreatif mungkin, kalian bisa berkreasi, buat slogannya, buat gambarnya semenarik mungkin, dan Bapak ingin kalian warnain gambar kalian full color. Oke, seperti biasa. Tugasnya gambar dan warnain full color. Oke, paham ya sampai sini? Jadi tugas tematik sekarang ada 3. Yang pertama tadi kalian harus menonton sebuah tarian daerah, 3 jenis tarian daerah, mau berasal dari daerah mana saja bebas. Kemudian kalian lihat tarian ini, nama tariannya apa, berasal dari daerah mana, dan menggunakan pola lantai apa saja. Itu tugas pertama. Yang kedua, tugasnya membaca teks tentang siklus air dan bencana kekeringan. Kemudian jawab 6 soal yang ada pada halaman 64 sampai 65. Kemudian tugas yang terakhir membuat sebuah poster tentang air. Oke, paham ya sampai sini? Ya, itu saja tugas dari Bapak. Semoga kalian tetap semangat dalam menjalani pembelajaran online kali ini. Dan kalau ada yang tidak paham silakan bertanya lewat WA Group. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.